Perjuangan. Beramal sebanyak-banyaknya. Beramal. Eksekusi amal harus luar biasa. Oh, eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melancarkan urusan dan memberikan kepada kita kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini seperti yang kita rencanakan kemarin, insya Allah kita akan mengundang salah satu inisiator Nasi Kotak Berkah, dan alhamdulillah beliau sudah memiliki jadwal yang kosong, dan inilah dia Bang Esa Saputra ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Esa. Ya, new normal ya Bang ya. Masya Allah. Nggak boleh jabat tangan Bang ya. Bang Esa, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat ya. Baik. Nah, kita udah janjian dari beberapa pekan yang lalu, akhirnya ketemu waktu hari ini Bang ya. Okay. Kabarnya Abang adalah dari salah satu inisiator penjaga perut yatim. Yes. Foundernya lah bahasanya. Foundernya itu saya, ownernya itu Allah. Founder penjaga perut yatim dan ownernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti Abang udah menginisiasi Nasi Kotak Berkah, lalu ada penjaga perut yatim, gerakan infak beras yatim, dan ada juga gerakan infak beras yatim du'afa. Wah, ini sangat menarik. Sumatera Barat kita. Sumatera Barat, Masya Allah. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, tentu hal-hal ini tidak akan dicapai kecuali kita mengenal seluk-beluk kehidupan Abang dong. Ya kan, orang-orang yang sukses yang kita kenal, baik internasional ataupun nasional, tentu mereka memiliki masa kecil yang luar biasa gitu Bang ya. Mungkin bisa nggak Abang menceritakan masa kecil Abang dengan 3 kata? 3 kata saja, apa itu Bang? Tentang masa kecil Abang. 3 kata ya? Iya. Perjuangan. Beramal sebanyak-banyaknya. Beramal. Eksekusi amal harus luar biasa. Oh, eksekusi. Perjuangan, beramal, dan eksekusi. Wah, ini 3 kata yang menarik juga ya, bisa kita pelajari nanti. Nah, kenapa 3 kata ini bisa muncul Bang? Kenapa coba? Perjuangan. Latar belakang saya itu keluarga, saya anak 7 saudara. Keluarga yang besar. Dan hidup perekonomian waktu itu memang sangat susah sekali. Mungkin kalau di rate dari masyarakat di kampung saya, mungkin saya termasuk dari 100 population. 100 populasi itu mungkin saya termasuk yang 100 yang susah. Termasuk 100 yang susah. Dari rank 1 sampai 100 mungkin saya termasuk ekonomisnya perlahan di atas 100. Gitu. Oke. Kemudian? Ya, perjuangan. Lalu beramal. Yes. Kenapa bisa muncul kata beramal? Ya, kalau kita beramal, Allah akan memudahkan. Kalau amal kita baik dan amal kita itu diterima, Allah akan memudahkan segala sesuatu. Masa kecil Abang, SD, SMP, SMA, apakah sudah menunjukkan beramal ketika itu? Gimana ceritanya? Saya tuh tidur dari SD sampai SMA tuh di musola. Wah, berarti mungkin itu dong asal muasal kata-kata beramal. Ya. Berarti bisa dikatakan masa kecil Abang itu religius. Ya, kata orang seperti itu. Karena tidur di masjid. Ya, kata orang seperti itu. Dan itu dilakukan selama SD, SMP, sampai SMA. Lalu tamat SMA langsung kuliah. Ya, saya tes dulu polisi. Tes kepolisian. Iya, supaya kita tuh kehidupan kita katanya lebih baik kalau kita lolos polisi. Kita dapat sebuah job pekerjaan yang jelas dan penghasilan jelas. Dan ternyata ya Allah berkata lain dan disuruh saya jadi pengusaha. Gagal tes polisi. Insya Allah kalau mungkin kalau saya tes polisi hari ini mungkin kita nggak tahu. Iya, betul juga ya. Akhirnya gagal tes polisi dan lanjut kuliah. Ya, setelah 1 tahun saya nganggur, saya lanjut di PTN di Universitas Andalas, Fakultas Peternakan, jurusan nutrisi. Ahli gizi berarti ya? Ahli gizi, bukan ahli ya, kalau ahli itu udah pakar gitu. Tapi seluk-beluk tentang nutrisi, insya Allah saya paham. Nutrisi ternak? Iya. Sama dengan kita, ahli gizi. Ya, kalau sebenarnya bahannya beda. Bahannya beda. Kita nasi, dia rumput itu. Kita nasi, mereka dia rumput gitu ya. Oh gitu ya. Oh, berarti masa kecil Bang Esa religius, tidur di masjid satu masjid Bang.
Dua musola. Dua musola dan tamat SMA tes polisi namun qadarullah gagal. Lalu melanjutkan di PTN jurusan nutrisi ternak. Jurusan makanan ternak. Masya Allah. Perlu digarisbawahi, masalah saya tidur itu adalah salah satu pilot project. Hadirnya pesantren Madani Kota Padang itu tidak itu lahirnya di sana sebenarnya. Gitu. Kalau kita bicara sejarah. Di musola yang abang tempati salah satu pencetus ya, lahirnya pesantren Ramadan. Wali kota belum bikin, tapi udah bikin. Ya. Berarti 3 kata yang menggambarkan masa kecil hingga dewasa abang itu perjuangan, amalan, dan eksekusi amal. Berarti 3 kata ini memang akan menggambarkan lebih kurang besar hidup abang ya, 3 kata ini ya. Dan terkait penjaga perut yatim, apakah ini sudah sejak berdiri atau baru berdiri? Pada dasarnya DNA penjaga perut yatim itu pada dasar awalnya itu di Sahabat Yatimku, nama awal gerakan ini. Namanya Sahabat Yatimku awalnya itu tahun? Itu 10 November kita launching 2017. Itu kita bermain di nasi goreng. Di nasi goreng? Itu makan malam untuk yatim, duafa, mu'alaf, dan penghafal Quran. Setiap hari? Kamis malam. Waktu itu Kamis malam. Sahabat Yatimku memberikan nasi goreng gratis untuk yatim setiap Kamis malam. Yes. Dan itu berjalan hingga lebih dari 2 tahun kurang. Lebih dari 2 tahun. Dia sempat off 4 bulan kalau nggak salah. Vakum 4 bulan. Ya. Oh begitu. Vakum karena faktor-faktor rintangan dan tantangan yang ada. Sebenarnya dapur masalahnya. Dapur. Iya. Alhamdulillah kita ada di 2017 sampai 2018 itu kita milik dapur, ada di Bulintah, ada di Pau, dan ada di Lapai. Di Lapai kita pakai dapurnya Bu Berti Raja di Soles Juara ya, di Soles Juara. And then di Bulintah itu kita di nasi gorengnya itu punyanya ownernya yang punya Kodi Ramen hari ini, Aisyah dan Ija. Yang di Pau di Kodi Ramen itu juga kita bergerak, chefnya apanya itu wakaf diri semua ke kita. Gitu. Berarti dulu namanya Sahabat Yatimku ya bang ya. Dan awal mula perpindahan nama ini gimana? Sempat vakum, sempat vakum, dan kita tetap vakum karena kita jalan lagi. Transisinya cukup 2 kali vakum ini, maka lahirlah penjaga perut yatim. 2 kali vakum selama berapa lama? Yang apa itu 1 bulan 2 bulan lah. Awalnya 4 bulan karena kita nggak ada dapur. Yang kedua kita pakai dapur Yeni Aziza, kerupuk yang owner kerupuk Aziza. Itu tinggalnya di Lubuk Kilangan paling jauh di tempat berhentinya angkot merah itu rumahnya. Mungkin masalah waktu itu nggak terkejar kita ngantarin kasihan juga kan dia dari mobil dia pakai, kita nggak punya transport sama teman aja sebenarnya. Berarti selama 4 bulan ini tentu tidak adanya pendistribusian nasi. Yes, karena faktor tadi itu ada dapur, faktor kejauhan, dan kita nggak punya mobil sebenarnya. Lalu bagaimana respon anak-anak yatim? Nah, saya kan ownernya DSB Akikah nih, layanan jasa Akikah. Alhamdulillah orderan saya dapat tiap week, tiap minggunya. Itu biasanya saya antar ke panti-panti yang pernah kita layani. Jadi setiap ada orang yang akikah, maka mereka mengamanahkan ini berikan ke yatim. Gulai kambing, nanya anak yatim ke kita, Om Esa kok nggak ada lagi? Om Esa lupa sama kami. Mana nasi gorengnya, kami nunggu loh. Gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini.